This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Matthew 5:16. Don't hide your light, let it shine for all. Let your good deeds glow for all to see, so that they will praise your heavenly Father. That means when we love God, He shines out of us like a bright light. Then everyone around us can see His light and say, "Wow, God is amazing!" Joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. What else you got? I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart, down in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart. I've got the wonderful love of my blessed Redeemer way down in the depths of my heart. Where? Down in the depths of my heart to stay. And I'm so happy, so very happy.
Psalm 28, verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him, and he helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise him. God is like a huge shield. We can hide behind him and he will always protect us. That makes me so happy. It's like joy's having a dance party in my heart. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river. I've got peace, love, and joy like a river in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean. I've got peace, love, and joy like an ocean in my soul. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Thank you, bye. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami hari ini makanan yang secukupnya. Thank you, dadah. Halo teman-teman, ini ayat hafalan minggu hari ini terdapat dari Matius pasal 6 ayat 11. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us today our daily bread. Thank you. God bless you. Bye. Happy Sunday. Matius 6 ayat 11. Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Oke. Shalom, apa kabar semuanya? Ini ayat hafalan dari Evilia. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. See you next week ya. Bye-bye. God bless you all. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Thank you. Happy Sunday. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bye. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Thank you. Happy Sunday. God bless you. Bye. Kenalkan, nama saya Yosia Soputan. Ayat hafalan kali ini
Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Terima kasih. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Thank you, God bless you, bye-bye. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Halo teman-teman, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Terima kasih, God bless you, dadah. 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Bye-bye. 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Terima kasih, God bless you, bye. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Terima kasih. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Terima kasih. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Terima kasih. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah.
Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan, atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke, yuk kita mulai ibadah. Pengumuman sekolah minggu. Mulai 31 Oktober 2021, Sekolah Minggu Gemim Kristus Manado akan dilaksanakan on-site pada jam 8 pagi bertempat di lapangan SD Ebenezer Jalan Diponegoro nomor 4. Berikut adalah peraturan yang harus ditaati selama mengikuti ibadah sekolah minggu on-site. Adik-adik diharapkan hadir 30 menit sebelum ibadah untuk registrasi. Adik-adik dan orang tua atau pengasuh harus dalam keadaan sehat untuk mengikuti ibadah on-site. Suhu tubuh tidak boleh melewati 37,3 derajat Celcius. Adik-adik baby atau TK harus mengikuti ibadah bersama orang tua atau pengasuh dan tidak boleh dibiarkan sendiri. Adik-adik akan diabsen kehadirannya. Jangan lupa menjaga jarak selama menunggu antrean ya. Adik-adik harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke tempat ibadah. Tempat duduk adik baby atau balita sudah disediakan berdampingan dengan orang tua atau pengasuh. Adik-adik kelas 1 sampai dengan kelas 6 duduk sesuai dengan arahan dari encik dan engku yang ada. Selama beribadah, adik-adik tetap memakai masker dan juga menjaga jarak. Demikian peraturan ibadah on-site Sekolah Minggu Gemim Kristus Manado. Halo adik-adik, kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu secara on-site atau tatap muka pada tanggal 31 Oktober, hari Minggu, jam 8 pagi di lapangan SD Ebenezer. Jangan lupa nih. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya. Minggu ini Encik bertemu lagi dengan adik-adik dalam ruang sekolah minggu Gemim Kristus Manado. Ayo, semua sudah siap kan? Oke, kalau sudah siap kita langsung saja menyanyi bersama Mars Sekolah Minggu. Ayo, semuanya berdiri. Yang semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi ya, yang semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita akan menyanyikan Mari Masuk. Mari kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Mari masuk hatiku, ya
Mana sikap doanya? Enci akan memimpin doa dan adik-adik bisa mengikuti ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul dan boleh mengikuti ibadah secara online lewat ruang sekolah minggu Gemim Kristus Manado. Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu agar kami boleh memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong jaga kami Tuhan, agar kalau ada kuasa iblis yang mau mengganggu, itu boleh dihalaukan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Enci yang akan memimpin ibadah ini hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang baik. Amin. Nah adik-adik, masih rindu memuji Tuhan? Pasti rindu, oke? Kita memuji Tuhan dengan gerakan. Encik minta semuanya berdiri, kita menyanyi dan memuji Tuhan dengan semangat. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untuk-Mu Tuhan kekuatanku. Untuk-Mu Tuhan pujian dan sembahku. Untuk-Mu Tuhan semua di hidupku. Untuk-Mu Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi ya. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar kuasanya. Untuk-Mu Tuhan kekuatanku. Untuk-Mu Tuhan pujian dan sembahku. Untuk-Mu Tuhan semua di hidupku. Untuk-Mu Tuhan selama-lamanya. Adik-adik, kita masih akan memuji Tuhan. Tetap berdiri, kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus itu adalah jagoan kita, pahlawan kita yang selalu beserta dengan kita. Yesus jagoanku. Yesus jagoanku, tak akan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Sekali lagi ya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya,
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo duduk yang tenang, siapkan Alkitab. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita satu di dalam doa dulu ya. Enci saja yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk ikut ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur tadi kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat membuat kami mengerti akan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Enci Ella. Hari ini Enci mau ajak adik-adik semua untuk berkeliling. Berkeliling kemana Enci? Berkeliling ke pamerannya Enci Ella. Pameran? Apa itu pameran Enci? Pameran adalah tempat di mana orang-orang menunjukkan karya seni, foto-foto, lukisan, atau gambar-gambar. Wah, adik-adik sudah siap belum untuk berkeliling bersama Enci Ella hari ini? Yang di rumah sudah siap? Oke, tapi sebelum itu adik-adik yang ada di rumah siap-siap ya. Kita mau bawa perlengkapan kita. Apa perlengkapan kita? Adik-adik di rumah ambil ransel atau tasnya di rumah. Oke? Ayo Enci kasih waktu deh. Enci tunggu. Iya, kalau sudah ambil ranselnya, ambil Alkitab. Isi di dalam ransel. Wah, Enci, Alkitabnya buat apa? Ya adik-adik, nanti sebentar Enci akan jelaskan ya. Oke, kalau sudah siap semuanya, ayo ikut Enci untuk berkeliling di pameran. Nah, selamat datang di pameran. Ayo kita lihat gambar-gambarnya. Tetret. Wah, tunggu dulu. Ini foto apa ya? Ayo kita lihat yang lain lagi. Ini foto apa ya? Ayo kita lihat yang lain lagi. Ini foto apa ya?
Wah, pasti di salah satu foto ini ada yang menjadi barang kesukaannya adik-adik. Wah, adik-adik di rumah pasti punya barang kesukaan adik-adik yang ada di foto ini ataupun yang tidak ada di foto ini. Pasti punya dong. Nah, sekarang Enci mau tanya sama adik-adik. Buat adik-adik yang punya barang favorit di rumah, kira-kira siapa yang kasih barang itu? Atau barang-barang itu adik-adik bisa dapatkan dari mana? Iya, dari mama dan papa. Oke, kalau begitu sekarang Enci mau nanya lagi. Kira-kira adik-adik akan lebih sayang sama barang favoritnya adik-adik atau sama yang berikan barang itu, atau mama papa? Ayo dijawab. Oke, dijawabnya di rumah ya. Tapi kalau berbicara tentang barang kesukaan, Enci jadi ingat satu kisah tentang satu orang yang mempunyai barang kesukaannya. Wah, dia sangat mengasihi, dia sangat menyayangi barang kesukaannya itu. Kira-kira siapa ya dia? Adik-adik mau mendengarkan kisahnya? Iya, kisahnya ada di Alkitab. Adik-adik, yuk kita lihat sekalian gambarnya. Kebetulan ada gambarnya ada sama Enci Ella. Ayo Enci tunjukkan. Dadet. Wah, itu gambar apa? Gambar apa ya itu? Iya adik-adik, itu gambar Tuhan Yesus lagi ngobrol sama murid-muridnya. Loh, tapi itu siapa? Siapa yang lagi deket itu sama Tuhan Yesus? Yang lagi ngobrol sama Tuhan Yesus? Kok kayak gak kenal? Oh iya, Enci Ella yang udah lupa. Itulah orang yang ingin Enci Ella ceritakan. Dia adalah seorang muda yang kaya. Kaya? Enci, kaya itu apa? Kaya itu berarti orang yang mempunyai banyak uang. Dan barang favoritnya orang muda ini adalah uangnya yang banyak. Nah adik-adik, waktu itu dia tuh lagi ketemu sama Tuhan Yesus. Terus dia nanya gini sama Tuhan Yesus, "Guru yang baik, apa yang bisa aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal?" Lalu Tuhan Yesus bilang, "Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan berbohong, harus hormat sama mama papa atau sama orang tua." Wah, adik-adik, waktu orang muda dengar Tuhan Yesus bilang seperti itu, dia langsung senyum-senyum sendiri. Terus dia bilang nih sama Tuhan Yesus, "Guru, semua yang guru sebutkan tadi, itu semua sudah aku lakukan sejak masa mudaku." Wah adik-adik, yang Tuhan Yesus bilang tadi itu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbohong, hormati orang tua, ternyata sudah dilakukan oleh orang muda ini semuanya. Wah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus tahu
meskipun dia sudah lakukan semua itu, tapi hatinya penuh dengan dosa. Kenapa? Kan dia sudah melakukan semuanya. Dia sudah melakukan semua hukum itu. Wah, adik-adik, ternyata karena dia masih mengasihi atau lebih menyayangi barang favoritnya yang tadi Enci Ella bilang, uangnya yang banyak. Ternyata meskipun dia sudah tidak berbohong, dia tidak mencuri, tapi hatinya itu selalu mencintai uangnya daripada Tuhan. Dan waktu itu Tuhan Yesus, adik-adik tahu Tuhan Yesus bilang apa sama orang muda ini? Tuhan Yesus bilang, "Pergilah, jualah segala apa yang ada padamu, lalu bagikan kepada orang miskin." Wah, adik-adik, Tuhan Yesus nyuruh orang muda ini supaya jual barang kesukaannya itu, supaya bisa dibagikan kepada orang miskin. Lalu adik-adik tahu orang muda ini bilang apa? Orang muda ini memandang Tuhan Yesus dengan penuh kesedihan. Dia sedih banget. Kenapa dia sedih? Karena barang yang dia sayangi, yang dia kasihi, itu disuruh jual sama Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, waktu itu dia langsung meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tidak jadi ikut Tuhan Yesus. Dia langsung pergi karena dia sedih, adik-adik. Wah, mengingat kisah ini juga, Enci jadi ingat juga cerita yang lain. Adik-adik mau dengar ceritanya? Nah, ini Enci tampilkan ya gambarnya. Ting. Wah, ini waktu itu Tuhan Yesus lagi bersama murid-muridnya di Yerusalem, di Bait Allah. Waktu itu Tuhan Yesus lagi di Bait Allah nih sama murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus lihat seorang ibu janda yang miskin. Apa itu janda? Janda itu berarti sudah tidak memiliki suami, tinggal sendiri, adik-adik. Terus ibu janda yang miskin ini, dia lagi jalan ke kotak persembahan. Dia lagi jalan, terus dia mengeluarkan uangnya untuk mengisi persembahan. Dia keluarin uangnya. Terus adik-adik tahu, dia mengeluarkan 2 keping uang logam. Sedikit sekali. Terus dia langsung isi ke dalam kotak persembahan. Waktu itu Tuhan Yesus lihat. Dan Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ibu janda yang miskin ini memberi paling banyak daripada siapapun. Loh, kok paling banyak? Cuma 2 keping uang logam kok dibilang banyak? Murid-murid heran, adik-adik. Lah, kok Tuhan Yesusnya bilang gitu sih? Lalu Tuhan Yesus jelaskan, kenapa ibu ini memberi lebih banyak daripada orang lain? Karena dia memberi dengan hatinya. Dia memberi dengan hatinya. Dia memberi semua yang dia miliki. Itu sisa uangnya, adik-adik. Dia sudah tidak punya uang lagi selain 2 keping uang logam itu. Tapi dia mau berikan semuanya karena dia mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, Enci mau tanya nih sama adik-adik semua. Apa yang membedakan kedua cerita tadi?
Apa yang membedakan orang muda yang kaya tadi dengan ibu janda yang miskin? Ayo, Enci kasih waktu adik-adik jawab. Iya, yang membedakannya adalah orang muda yang tadi ini dia lebih mengasihi barang favoritnya. Dia tidak mau mengasihi Tuhan. Dia susah untuk berbagi bersama orang lain. Sedangkan ibu janda yang miskin ini, dia sudah tahu dia itu miskin, tapi dia mau memberi seluruh apa yang dia miliki kepada Tuhan, menandakan bahwa dia mengasihi Tuhan. Adik-adik, Enci pun tahu, Enci punya barang favoritnya Enci di rumah. Adik-adik juga punya barang favorit adik-adik di rumah. Mungkin saja itu mainan, atau gadget, atau apapun itu. Adik-adik pasti punya. Tidak salah kalau kita sayang sama barang kesukaan kita. Yang salah adalah ketika kita menyayangi barang itu lebih daripada kita menyayangi Tuhan. Adik-adik, Enci mau tunjukkan satu lagi gambar. Adik-adik lihat ya. Gambar apa itu? Gambar apa? Iya, gambar Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak mau kita masuk neraka. Tuhan Yesus tidak mau kita hidup di dalam dosa. Tuhan Yesus rela mengorbankan nyawanya di kayu salib. Dia mati untuk menebus dosanya Enci, dosa adik-adik, mama dan papa, dosa semua umat manusia. Maka itu adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita semua. Adik-adik, ayo sekarang keluarkan Alkitabnya. Udah, Enci tunggu ya. Siapkan Alkitabnya. Oke, sudah siap? Sekarang ayo kita buka di Matius. Matius itu perjanjian apa? Perjanjian baru. Matius 22 ayat 37a. Matius 22 ayat 37a. Enci bacakan ya untuk adik-adik semua. Matius 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya adik-adik, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tapi Enci, bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Dengan kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah mau mati di kayu salib demi kita semua. Ada juga yang adik-adik bisa lakukan dengan membagikan apa yang adik-adik punya kepada orang lain. Tapi ini kan lagi pandemi, gimana caranya?
Nah, adik-adik bisa minta tolong mama sama papa atau orang dewasa untuk bisa membagikan apa yang kita punya. Misalkan kita sekarang baju-baju kita sudah ada yang kecil, kita bisa bagikan kepada teman-teman yang tidak punya baju, atau kita bisa bagikan makanan-makanan, snack-snack untuk teman-teman kita yang tidak pernah merasakan apa yang adik-adik pernah rasakan. Wah, indahnya ya adik-adik kalau kita bisa mengasihi juga orang lain. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, adik-adik sudah dari tadi Enci banyak menunjukkan gambar. Tapi bukan cuma sekedar gambar, tapi gambar yang punya cerita. Kiranya Roh Kudus menolong adik-adik supaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah mau bicara kepada anak-anak-Mu melalui hamba-Mu yang Engkau pakai. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu ada di dalam hati mereka untuk membuat mereka mengerti. Tuhan, di masa seperti ini, biarlah Tuhan boleh tetap menjaga dan melindungi anak-anak ini. Di dalam masa pertumbuhan, di dalam masa sekolah, di rumah bersama orang tua, Tuhan kiranya tetap melindungi mereka. Biarlah mereka semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah di penghujung ibadah. Tapi jangan sedih karena minggu depan lagi kita akan bertemu di ruang sekolah minggu. Sebelum kita tutup ibadah kita angkat pujian Terima Kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kembali dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mana sikap doanya? Enci akan pimpin doa dan adik-adik bisa mengikuti ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah boleh memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami anak-anak-Mu boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Memberkati orang tua kami, memberkati juga Enci dan Engku sekolah minggu. Memberkati kami semuanya Tuhan, dan tolong kami agar kami boleh melewati masa pandemi ini dengan baik, sehingga suatu saat setelah ini semua boleh lewat, kami tidak lupa mengucap syukur karena hanya Tuhan yang selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.